Shalom Aleichem, kembali lagi kita belajar tata bahasa Ibrani dan kita akan masuk ke pelajaran yang keenam yaitu kata benda dengan awalan preposisi. 4 awalan preposisi yang akan kita pelajari di sini yaitu yang pertama preposisi be, yaitu artinya di atau di dalam atau pada, oleh, dengan. Kemudian preposisi ke sebagai atau sebagaimana atau seperti. Kemudian awalan preposisi le yang artinya kepada, untuk, atau ke. Dan yang keempat, awalan preposisi me yang berarti dari. Dari keempat awalan preposisi ini, awalan me memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan 3 awalan sebelumnya. Aturan awalan preposisi be, ke, dan le. Normalnya, awalan-awalan ini menggunakan sewa vokal sederhana. Contoh misalnya af, bapak. Lalu ketika ditambahin be, awalan be, maka dia menjadi beaf, yaitu dengan bapak. Keaf sebagai bapak jika ditambahin awalan ke. Dan leaf kepada bapak. Ketika konsonan awal beserta vokalnya adalah y, maka sewa vokal di bawah awalan-awalan ini diganti dengan hireh dan sewa vokal di bawah huruf yod dihilangkan. Sebagai contoh misalnya kata benda, kata nama ya lebih tepatnya yaitu Yehuda. Maka dia akan menjadi Bihuda. Sewa yang ada di huruf Y itu hilang atau luluh menjadi Bihuda atau Kihuda atau Lihuda. Selanjutnya, khusus untuk kata Elohim, vokal di bawah awalan-awalannya adalah sere. Sedangkan sewa komposita di bawah konsonan alef itu dihilangkan. Contoh misalnya ini yaitu Belohim. Dari kata Elohim menjadi Belohim pada Allah. Kelohim seperti Allah. Dan Lelohim bagi Allah. Khusus untuk nama Yahweh atau Yehuwah, vokal di bawah awalan-awalannya adalah vokal patah. Karena orang Yahudi tidak pernah membaca tetragramaton ini, yaitu 4 huruf suci ini, maka mereka biasanya menyebutnya dengan Adonai. Dan jika tetragramaton ini ditambahkan be ke le, misalnya ini be, maka dia menjadi Badonai, pada Tuhan. Atau Kadonai, seperti Tuhan. Dan Ladonai, bagi Tuhan. Jika awalan-awalan ini akan ditambahkan pada kata benda yang sudah dibubui awalan penentu H, maka vokal di bawah awalan itu sama seperti vokal di bawah H. Sedangkan huruf H beserta vokalnya itu menjadi luluh. Contoh misalnya meleh. Nah, misalnya kata meleh ini diberi H, maka hameleh. Memnya didobel ya, seperti pelajaran sebelumnya. Yang artinya raja itu. Jika kata hameleh dibubuhi be, ke, atau le, maka menjadi misalnya ini
dengan dibubuhin be menjadi Bameleh dalam kerajaan itu. Juga Kameleh seperti raja dan Lameleh kepada raja. Jika suku kata pertamanya adalah suku kata beraksen, serta kata yang hanya terdiri dari satu suku kata yang vokalnya merupakan vokal kelas A, maka vokal di bawah awalan ini menjadi kamets. Yaitu misalnya kata am, satu suku kata, atau mayim, satu suku kata, dua suku kata, tetapi suku kata awal ada aksennya, maka jika diberi ba, maka menjadi, kalau am menjadi baam, mayim menjadi bamayim. Terus kaam, kamayim, laam, dan lamayim. Kita akan masuk ke aturan awalan preposisi me. Jika awalan ini digunakan pada kata benda yang mengandung awalan penentu H, maka vokal di bawah awalan me adalah sere. Contoh misalnya ini normalnya ya. Normalnya itu malah justru sudah ditambahin H, menjadi normal me-nya ini. Yaitu contoh misalnya H Adam dibubuhi me, dia akan menjadi meha Adam, dari manusia itu. Juga ini Hamelah menjadi mehamelah, dari raja itu. Jika kata depan ini digunakan pada kata benda tanpa awalan penentu, yang konsonan awalnya bukan huruf gutural, maka awalan M ini menggunakan vokal khireh dan konsonan awalnya ditambahkan dagis forte. Contoh misalnya bayit artinya rumah menjadi mibayit. Perhatikan bed di kata rumah di situ adalah dagis lene, bukan dagis forte, yang menunjukkan kalau tanpa dagis lene maka bed di situ, huruf bed di situ dilafalkan vet, v. Tetapi ketika ada titiknya maka dia dilafalkan b. Tetapi itu satu huruf, bukan dagis forte. Dagis forte itu penggandaan dua huruf. Bed di situ adalah dagis lene. Tetapi ketika ditambahkan M di situ, awalan M, maka konsekuensi penambahan awalan M itu membuat dagis forte, penggandaan huruf, maka di dalam mibayit itu B-nya ada dua. Berarti bed di situ adalah dagis forte. Sebagai contoh yang tidak ada dagisnya yaitu meleh, raja. M-nya satu. Nah, ketika ditambahin me, awalan M, maka dia menjadi mimeleh, seperti penambahan H kepada kata benda, menjadikan M-nya di situ ganda, dagis forte. Jika kata depan ini digunakan pada kata benda tanpa awalan penentu yang konsonan awalnya adalah huruf gutural, maka awalan M ini menggunakan vokal sere. Sebagai contoh, misalnya kata is, orang, menjadi me is, dari orang. Juga har, gunung, menjadi mehar. Terima kasih. Toda.